Adapun ciri-ciri dakwah Syekh Abdul Wahab. Di antaranya dakwah beliau dibangun di atas ilmu. Ini jelas ya. Ya. Dibangun di atas ilmu. Beliau bukan orang bodoh ya. Beliau belajar, bapaknya ahli mazhab Hambali, bahkan beliau bersafar ke sana kemari untuk berdakwah. Beliau juga punya sanad hadis, beliau punya ijazah hadis. Ya, beliau adalah orang yang berilmu kemudian mendakwahkan ilmunya. Beliau membaca buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dibangun di atas ilmu. Kemudian di antara ciri-ciri dakwah beliau adalah fokus kepada tauhid. Kepada tauhid, ya. Yang menjadi di antara keistimewaan dakwah yang orang bilang dakwah Wahabiyah, kalau kita bilang dakwah Salafiyah, yaitu beliau menjelaskan tauhid secara terperinci. Secara terperinci. Kemudian selain itu beliau menjelaskan syirik juga secara terperinci. Menjelaskan kesyirikan secara terperinci. Oleh karenanya ghirah tentang tauhid, ya. Ghirah, ya. Tentang tauhid sangat besar. Ya, sangat besar karena beliau tahu ini adalah berkaitan dengan tujuan seorang diciptakan semuka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Dan kalau kita lihat tentang hal ini, sampai sekarang kita dapati dakwah yang fokus kepada dua ini hanya dakwah Salafiyah. Kita alhamdulillah ya, kita katakan dakwah yang fokus ya. Secara terperinci menjelaskan tauhid secara terperinci, menjelaskan kesyirikan secara terperinci hanya dakwah Salafiyah. Yang memiliki ghirah melihat kesyirikan, kita merasa tidak suka, kita marah, kita jengkel, hanya dakwah Salafiyah. Ya. Benar, jika kita melihat ada orang tidak berjilbab, kita tidak suka. Tidak ada orang tidak menjalankan syariat, kita enggak suka. Ada orang riba, kita enggak suka. Tapi kalau sudah berkaitan dengan syirik, maka ini perkaranya besar, lebih besar daripada itu semua ya. Nah, kita dapati sementara sebagian dai-dai yang tidak berdakwah di atas manhaj salaf, mereka tidak fokus pada hal ini. Mereka tidak fokus pada hal ini. Ya. Ya, maka kita bilang alhamdulillah ya. Dakwah Salafiyah fokus menjelaskan tauhid secara terperinci, menjelaskan kesyirikan secara terperinci ya. Kemudian juga di antara ya dakwah Syekh Abdul Wahab rahimahullah adalah membersihkan syariat dari bid'ah. Membersihkan syariat dari bid'ah. Ini yang membuat kemudian banyak orang-orang di zaman beliau tidak suka dengan beliau, karena beliau tidak hanya membahas masalah tauhid dan kesyirikan, tapi beliau juga membahas tentang bid'ah. Ini tidak boleh, tidak disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena di antaranya beliau misalnya mengingkari tabarruk dengan tubuh-tubuh orang ya. Dan itu bukan berarti beliau pakai pendapat beliau sendiri ya. Bahkan beliau menukil dari kalangan dari para ulama ya, seperti dari Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat al-I'tisam menyebutkan bahwasanya namanya tabarruk dengan orang-orang saleh itu tidak ada. Kenapa? Dalil qat'i yang jelas menunjukkan hal itu tidak ada. Kenapa? Karena benar para sahabat bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan kalau Nabi buang ludah maka mereka berebut-rebutan. Namun ini tidak dipraktekkan kepada Abu Bakar, tidak dipraktekkan kepada Umar, tidak dipraktekkan kepada Utsman, tidak dipraktekkan kepada Ali, tidak dipraktekkan kepada Ibnu Abbas, tidak dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud, tidak dipraktekkan oleh sahabat yang banyak. Jadi ini menunjukkan secara qat'i tegas bahwasanya bertabarruk dengan liur, ya, ludah, dahak itu hanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini logikanya, dan beliau kemudian mengingkari praktik-praktik yang salah, ya. Apalagi bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan kuburan misalnya, ya beliau ingkari. Ini menjadikan banyak orang yang gerah ketika dakwah beliau semakin berkembang ya. Apalagi kuburan-kuburan yang tinggi kemudian diratakan ya. Sementara kuburan-kuburan tersebut tempat orang untuk datang, tempat orang minta-minta, kemudian beliau ratakan, jadi masalah ya. Kemudian di antara dakwah beliau juga adalah yaitu beliau ya memerangi taklid. Taklid secara maksudnya taklid total ya.
Kita tahu bahwasanya dalam agama terkadang seorang boleh taklid jika dia tidak mampu untuk mengetahui, tentu boleh ya. Misalnya orang-orang awam, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Syekh Abdul Wahab, bukan itu yang dilarang. Maksudnya taklid bahwasanya kita harus ya, kalau ada ulama begini kita harus ikut, tidak boleh kita keluar dari ulama seperti ini. Ini yang beliau ingkari ya. Harus kembali kepada Al-Qur'an Sunnah dengan tetap menghormati perkataan para ulama. Jadi harus kembali kepada dalil. Dengan tetap menghormati mazhab yang ada ya. Oleh karenanya beliau bukan berarti anti mazhab, nanti kita sebutkan di antara tuduhan beliau anti mazhab ya. Buktinya beliau bermazhab Hambali. Buktinya beliau menulis buku tentang fikih Hambali ya. Ya, beliau menulis buku tentang fikih Hambali ya. Tetapi beliau memerangi taklid secara total. Jadi jangan semuanya harus taklid. Enggak. Kalau ada pendapat yang lebih kuat maka diikuti ya. Pendapat yang lebih kuat harus diikuti. Contoh dulu di Arab Saudi. Di Arab Saudi ada 4 kubah ya. Ada kubahnya mazhab Syafi'i atau tempat sholat, mihrabnya mazhab Syafi'i, mihrabnya mazhab Hambali, mihrabnya mazhab Hanafi, mihrabnya mazhab Maliki. Kita bayangkan kalau sampai sekarang masih ada orang mau sholat kemudian masing-masing ke mihrabnya, gimana kalau sampai sekarang seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya kerajaan Arab Saudi semua itu dihilangkan, kemudian mihrab cuma satu, lebih mempersatukan kaum muslimin. Tetapi bukan berarti Arab Saudi anti mazhab, mereka bermazhab Hambali, fikih mereka mazhab Hambali ya. Kemudian juga bukankah kita ketika belajar di Madinah kita belajar tentang perbandingan mazhab dari buku Bidayatul Mujtahid tentang 4 mazhab ya. Jadi yang diperangi adalah taklid, bukan mazhab. Mazhab itu ulama-ulama yang berjasa ya, tetapi bukan berarti kalau saya sudah mazhab ini saya tidak boleh keluar dari mazhab ini sama sekali. Itu yang diperangi oleh Syekh Abdul Wahab, akhirnya menimbulkan fitnah-fitnah yang besar kepada beliau ya. Oleh kan dikisahkan dari Mansur Al-Buhuti yang seorang ulama Hambali yang memiliki kitab Raudhul Murbi', kemudian Syarah Zadul Mustaqni, kemudian juga buku Syarah Muntahal Iradat ya. Kasyaful Qina juga beliau punya buku tersebut. Pernah beliau ditanya tentang suatu masalah fikih, kemudian beliau jawab. Seorang ulama Hambali. Maka yang bertanya berkata, "Ya Syekh, tapi di buku yang Anda tulis, Anda jawabannya beda." Kata dia, "Lain. Buku saya tulis untuk belajar mazhab Hambali, adapun fatwa sesuai dengan saya yakini." Ya. Oleh karena fatwa yang diucapkan seorang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dia fatwakan. Ya. Apa yang dia fatwakan ya. Jadi bisa jadi dia menulis buku tentang mazhab Hambali tapi fatwanya bisa jadi berbeda dengan apa yang dia tulis ya. Ini di antara dakwah, ciri-ciri dakwah beliau ya. Dan ini prioritas, fokus kepada tauhid adalah prioritas utama ya. Prioritas utama. Kemudian juga dalam dakwah beliau yang perlu kita perhatikan, beliau juga memperhatikan skala prioritas ya. Ya, atau tahapan dalam dakwah. Ya. Contoh yang disebutkan oleh para ulama tentang yang beliau dakwahin, contohnya misalnya tadi kisah ya, beliau berbulan-bulan menasihati orang-orang yang beribadah di kuburan dan minta-minta di kuburan. Beliau hanya berkata, Allahu khairun min Zaid. Yang artinya Allah lebih baik daripada Zaid. Contoh lagi yang disebut oleh para ulama, kisah ketika beliau mendamaikan 2 kabilah yang berseteru. Ketika itu sudah ada hukum, peraturan, barang siapa yang merokok, ketika itu mereka merokok dengan menggunakan pipa yang panjang, siapa yang ketahuan merokok, maka akan dihukum, ada hukumannya, entah dera, entah apa. Suatu saat ada 2 kabilah yang berseteru dan berbahaya, akhirnya dipanggil oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, menasihati syekh kabilahnya itu, ketua-ketua kabilahnya nasihati, akhirnya mereka damai. Akhirnya tiba waktu sholat. Ketika tiba waktu sholat, salah satunya sholat dekat pimpinan kabilah tersebut, sholat di samping atau dekat dengan Syekh Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Ketika dia sholat, mungkin dia rukuk atau sujud, tiba-tiba rokoknya jatuh, kleng, rokoknya pipa tersebut jatuh. Dan kemudian dia segera ambil. Padahal hukumnya kalau ketahuan merokok akan didera atau diberi hukuman lah. Ada hukuman yang telah disepakati oleh pemerintah tatkala itu. Akhirnya orang-orang datang kepada Syekh. Syekh,
tadi orang itu gini gini gini. Kata saya tidak lihat sekarang. Ya, dia sudah disembunyikan, saya tidak lihat sekarang. Syekh, tadi dia begini-begini. Saya bilang, enggak, saya enggak lihat dia sekarang lagi merokok. Akhirnya, setelah itu baru saya jelaskan. Sudahlah, kalau kita, ini mereka baru damai, kemudian kita tangkap pimpinannya, kemudian kita hukum karena merokok, buyar lagi perdamaian tersebut. Artinya saya juga melihat skala prioritas. Dalam bernahi mungkar, beliau juga punya ilmu dalam skala prioritas, dalam bernahi mungkar, tidak asal-asalan, melihat maslahat dan mudarat. Ini menunjukkan bahwasanya, Syekh dalam berdakwah, ya, mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Tapi ingat, masalah tauhid tetap nomor satu. Tetap nomor satu. Tidak seperti sebagian orang, sudahlah kita nggak usah bahas tentang tauhid, lebih kemaslahatan. Ya. Terus, kapan? Ini tujuan utama. Sekarang, apapun dakwah yang kita sampaikan tujuannya kepada tauhid. Mau dakwah fikih, mau dakwah adab, mau dakwah tentang sejarah, sirah. Semuanya kita berusaha agar manusia kembali kepada peribadatan kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini diantara ciri-ciri dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Warok Islam Channel.